Halo semuanya, apa kabar kalian? Saya berharap kalian tetap sehat dan kuat senantiasa ya teman-teman semua. Hari ini saya ingin ngobrol bersama pekerja migran yang ada di Malaysia. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Iya, jadi tadi kan saya udah dengar voice-nya Mas kan. Iya Mbak, bagaimana Mbak? Iya, jadi kan ini maksudnya ini sekarang kan KBRI di Malaysia ini kan libur. Hari Raya Islam Iya, kan? betul. Jadi tadi saya kan laporan itu kan semua udah ke apa namanya Badan Perlindungan Pekerja Migran, maksudnya ke BP2MI kan, melalui Direktorat Pelindungan Pak Firman. Dan yang tadi itu telepon yang pagi-pagi itu memang dari Direktorat Pelindungan itu, Mas. Yang malam, Iya, iya. ya, yang malam tadi itu udah dari KBRI karena screenshotnya udah dikirim ke saya, udah ditanggapi gitu kan. Iya, iya Mbak. Iya, jadi menurut saya nih mungkin karena libur. Kita lihat aja nih, gimana nih tanggapan mereka melihat apa namanya abang uh, abang dari Mas ini yang udah terkapar, udah koma, apa tanggapan KBRI gitu ya. Makanya tadi Iya. saya ngomong ke Mas bahwa coba tanyain ke mereka gimana nih kepulangannya gitu. Kepulangannya Hmm, nih kami minta keluarga minta tolong ke KBRI untuk gimana nih caranya abang saya bisa pulang dan berobat di kampung. hmm. Mm-mm. Tadi Mas ngobrol gimana? Itu belum sempat ngobrol Mbak. Dia saya telepon itu tak mau angkat. Nggak mau angkat? Terus, iya, cuma setakat itulah WhatsApp saja. Maka dari itu saya timbang sama Mbak ini tadi. Oh, jadi waktu tadi itu dia cuman WA doang. Iya, WA doang lah Mbak. Makanya Oh, ya ini kirain dia saya telepon sebenarnya tak langsung. enak. Dia kan orang penting. Kan orang penting saya sendiri tahu lah ini adabnya bicara sama orang penting kan masa seperti ini seharusnya lewat telepon ke apa Mhm, sama dia. mhm. Dia saya telepon pun tak mau angkat. Mereka kan cuma staff. Kita aja di sini sama konjen Hong Kong WhatsApp-WhatsAppan. Masa mereka cuma staff Oh, nggak bisa sampai diganggu? Itu makanya saya bilang seperti saya tuh itulah Mbak. sebenarnya nggak terlalu suka sih Malaysia karena memang udah beberapa kali juga tolongin teman-teman yang ada di Malaysia Kamboja tuh kayak memang harus ngegas terus gitu. Kalau kita Ya di macam-macam itulah Mbak. Kalau Mm-mm. kalau saya sendiri kalau tidak ada respon besok tidak ada respon tidak ada yang kemari atau tidak ada respon lagi ya Mm-mm. seumpama saya buat video macam itu macaman Mbak. Saya sudah Bisa, ini bisa, sudah bisa. mentok saya. Saya dukung. Bahkan saya akan tag teman-teman. Tadi kan saya bilang juga ke Mbak Lingling, ya dia kan followernya di TikTok lumayan, hampir 70.000, lumayan lah Iya. ya. Apalagi pegiat-pegiat yang lain, mereka juga banyak loh, apa namanya followernya gitu ya. Kalau saya kan belum banyak gitu. Apa ya namanya? Dan bagus, lebih bagus saya dukung. Kalau kita harus memviralkan kinerja-kinerja pemerintah yang tidak benar. Artinya kan seperti Soalnya ini Mbak, hmm, saya kan sudah minta izin sama istri, sama orang tua di rumah juga sudah diperbolehkan. Soalnya istrinya itu sama keluarga di rumah itu juga orang tidak punya kan. mhm, Mau dibentuk biaya macam apapun, emang mhm, keadaan tidak memungkinkan. mhm. Iya, saya juga kasihan lo lihat itu Pak Benny aja saya kirim dia aja bilang aduh Fril jangan kirim ini saya kayak apa kayak dia nggak tega lah begitu lihat udah muntah-muntah darah kan Iya, kasihan juga jadi maksudnya pokoknya gitu aja kita tunggu beberapa hari ini karena kan maksudnya kalau pelaporan begini mas perlu waktu juga. Baru iya, barusan tadi dilapor ya alhamdulillah kan mereka langsung WA aja ya. Nah, besok iya ada. kita lihat lagi ada sih di sini nomor KBRI juga ada apa namanya dulu dia juga kan dari sini Pak um, Pak Erga namanya dia dari uh, konsul KJRI Hong Kong terus pindah tapi dia di ini KL. Iya, Kuala Lumpur iya Mbak.
Di KL, Kuala Lumpur gitu. Bukan di tempatnya di KJR yang terdekat di mana itu Mas kalau di Malaysia? Ini kalau di tempat saya ini yang KJRI paling paling itu di Perak atau di Pinang. Penang. Oh di Penang. Ya oke deh, pokoknya begini aja Mas, kalau seumpamanya tadi saya udah bilang ke Ling Ling itu kan, Mbak Ling Ling yang tadi malam kita live itu kan, mungkin dia juga lagi capek, dia lagi capek hari ini, kan dia juga yang ya suka share case-case ke saya. Jadi saya tuh kalau seumpamanya kayak berhubungan dengan KJRI dan BP2MI ya di saya lebih cepat gitulah, karena Direktorat Pelindungan kalau saya langsung send mereka tahu itu dari Pak Beni. Kalau saya yang send langsung itu mereka tahu itu dari Pak Beni. Jadi mereka nggak bisa mengelak lagi untuk nggak melaksanakan tugas kan, atau pelan-pelan menanggapi. Pokoknya kalau saya udah masuk SMS ya WA paling cepat ditanggapi gitu. Oh iya Mbak, iya Mbak. Jadi ini Mbak, saya tanya satu lagi boleh? Silakan. Ini maaf ya potong pembicaraan. Nggak apa-apa. Ini macam ini Mbak, kalau umpama itu nanti ada itu kakak saya itu bisa dipulangkan atau tidak, soalnya kan ya itu dokumen dia emang tidak lengkap, saya sadari lah dia tidak lengkap atau iya. Tapi keadaan dia kan sudah seperti ini. Jadi makanya begini Mas, iya sorry saya potong, saya jelaskan untuk yang setahu saya yang ada di Malaysia ya, ketika dia overstay, terus dia melapor, kalau dia udah 1 tahun sekitar 10 jutaan denda overstay-nya itu setahu saya. Nah, denda overstay sekitar 10 juta, terus dia harus di penjara kan begitu. Tapi ini kan orang udah sekarat, udah koma kan. Oke, kita nggak usah ngobrolin tentang dia di penjara karena ini kan orang udah sekarat. Kalau seandainya gitu ya Mas, seandainya gini, dia harus membayar denda overstay-nya ya, nggak apa-apa. Oke, yang penting keluarga tahu bahwa dari pemerintah, dari kerajaan udah memberikan ini, dia harus dia pulang tapi dengan biaya sendiri, tidak di cover oleh pemerintah, dan harus membayar biaya overstay sedemikian. Itu berapa? Nah itu kan maksudnya. Kita hanya Mas harus gini, maksudnya Mas sebagai keluarga yang ada di sana juga, Mas ngomong, Mas harus mempertanyakan di KBRI, kalau boleh Mas, itu direkam. Jadi saat ngobrol dengan pemerintah kayak mereka di KBRI, rekam Mas, diam-diam rekam, masuk aja Mas rekam, biar ada pembuktian bahwa ini dibayarkan oleh pemerintah, padahal sebenarnya nggak dibayarkan gitu, ada pegangan lah begitu. Oh iya Mbak. Iya, jadi nantilah besok. Tapi itu tadi betul-betul dari KBRI Mbak ya? Iya, itu kan sebelum dia telepon, dia WA ke Mas, itu dari pelindungan udah WA ke saya, teruskan screenshotnya, yang saya teruskan ke Mas. Iya. Itu diteruskan dari Pak Firman ke saya dan saya teruskan ke Mas bahwa orang KJRI Malaysia itu udah respon gitu dari Badan Perlindungan. Memang masih libur kan? Iya. Oke deh. Tetap semangat Mas, maksudnya ini kan Mas baru ketemu kita semalam ya, ketemu di live dan melaporkan tadi pagi, dan baru tadi pagi juga dihandle dari Direktorat Pelindungan, nggak mungkin langsung Mas, maksudnya langsung teratasi begitu ya. Jadi semoga abangnya Mas itu masih diberikan kesempatan ya, berdoa aja Mas. Amin. Dan kalau gimana kan besok nih, siapa tahu Mbak Ling Ling udah nggak capek ya, biar gimana nih caranya untuk bisa kami juga PMI Hong Kong yang mungkin tergerak akan membantu kepulangan, ya kan? Kalau memang harus bayar denda overstay itu sekitar 10 juta, itu dia kan belum 7 bulan, belum 1 tahun kan? Belum ada Mbak. Iya. 7 bulan. Kalau dia denda overstay yang saya tahu Malaysia itu dia sekitar 10 jutaan.
Karena itu udah Itu dijelaskan. belum ada 7 bulan apa? Kan itu apa ya namanya, pelancong kan itu 3 bulan habis. Oh iya, Jadi 3 bulan 4 habis bulan ya. lah mungkin. Oke, 4 oke. bulan lah, 4 bulan. Oke, baguslah kalau dia nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu lama kan, maksudnya biar nggak banyak nanti keluar uangnya gitu. Jadi nanti kita nanti malam ini lagi, kalau saya udah tutup ini, saya akan ngomong sama Pak Firman gimana nih biaya pemulangan apa. Kalau memang Mas gimana ya, kita open donasi, nanti link-link aja yang handle. Kalau untuk Hong Kong, Mas juga harus berbagi biar teman-teman pekerja migran, sesama pekerja migran, ya pekerja migran tahu keadaan seperti ini. Iya, Mbak. Teman-teman kita nih udah tahu posisi kayak anak-anak overstay yang nggak bisa pulang, harus pulang dengan cara mandiri ya. Itu di open donasi. Beda sama yang apa namanya, mereka di cover oleh majikan kan, dan asuransi juga dari BPJS Ketenagakerjaan. Kalau ini kan kasihan enggak. Ya kita berkemanusiaan aja gitu ya. Gimana tuh caranya? Ya oke ya. Tetap semangat lah Mas. Semangat, jangan patah semangat. Pantau ada jalan ya. Besok lagi kita pantau ya. Iya Mbak, ya. Terima kasih Mbak. Oke, selamat malam. Selamat malam Mbak. Begitu teman-teman semua. Jadi tadi malam waktu kami live berempat, saya, Pak Benny Ramdhani, Mr. G dan Ling Ling, ada yang masuk di live bahwa ngomong kakaknya lagi sekarat di rumah sakit. Dia komplikasi lah paru-paru sama ginjal, dan udah koma, mau 1 minggu nggak sadarkan diri. Setelah kami live, Pak Benny kan langsung bilang itu tuh yang mau lapor ke saya biar saya sending ke bagian Direktorat Pelindungan yang ada di BP2MI gitu. Dan malam-malam dia langsung send ke saya, dan pagi-paginya saya langsung laporkan ke Pak Firman bagian pelindungan WA ke KBRI, KJRI di Penang sana, dan ternyata mereka masih libur. Dan memang kalau saya lihat dari video yang ada, udah sekarat, dari dia muntah-muntah darah, habis itu dia terkapar. Saya udah lihat ada videonya semua. Seperti yang saya bilang di setiap video-video saya juga, tidak semua kita viralkan, tidak semua kita bikin video, dan nggak apa-apa biar teman-teman semua juga harus tahu ya teman-teman, bahwa memang kalau pekerja migran ilegal itu sangat beresiko, seperti sakit tidak ada yang cover, harus biaya mandiri, pulang juga biaya mandiri. Kalian harus tahu, kita nih pemerintah nih tidak baik-baik aja ya. Pemerintah terutama Kementerian Luar Negeri juga ini, saya juga nggak mengerti. Satu kali saya akan DM Ibu Retno, berteman juga di apa namanya Instagram. Saya akan WA nih, kayak WA apa namanya, DM. Saya akan DM, Bu, saya ini udah beberapa kali bantuin pekerja migran yang ada di luar negeri, dari pemulangan Kamboja, Malaysia, Singapura. Kebanyakan staff-staff yang ada di KBRI itu agak lalot kalau kita tidak bersuara keras begitu. Oke teman-teman, seperti itu. Jangan lupa kalau kalian merasa mungkin akan memberikan saran kepada saya, silakan komen ya teman-teman semua. Dan silakan kritik, tidak apa-apa, yang penting membuli juga tidak apa-apa. Yang penting kita saling sharing aja gitu, biar sama-sama kita belajar. Kalau ada yang pengen kalian mau bertanya silakan ya. Dan jangan lupa memberikan saya semangat lah begitu ya. Buat kalian yang masih baru, yang hanya melihat video saya lewat, tolong di subscribe biar saya semangat gitu ya, untuk membuat video mengedukasi teman-teman semua yang ada di luar negeri, bahkan yang masih ada di Indonesia yang ingin menjadi pekerja migran ya. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, terus berbuat baik. Meskipun kebaikanmu dilupakan banyak orang, surga tetap mencatat. God bless, bye-bye.